kita pemula yang ingin mencoba usaha dari bidang lain untuk ya nambah-nambah rezeki, nambah-nambah pemasukan bagi Anda, bagi kita, dan bagi semua yang ingin mencobanya tentunya. Sudah lama kita tidak bertemu ya teman-teman, 4 bulan lebih, tapi nggak apa-apa, kita akan memulai acara yang boleh Anda coba di rumah. Kalau Anda peduli menambah pemasukan bagi Anda sendiri, mari kita coba tonton bareng-bareng acara ini dan sangat menikmati. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Horseman Tua Purba atau channel Dr. Horseman Tua Purba di YouTube. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mari kita tonton bareng-bareng yuk. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. Laboratorium pertama di Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Luhut dan Ibu yang saya hormati dan Bapak-bapak dan kawan-kawan sekalian. Begitu kami mendengar bahwa Pak Luhut mempunyai visi yang sangat mulia untuk pengembangan teknologi di Indonesia, di mana khususnya nanti Pak Luhut itu berkeinginan bahwa pengembangan teknologi itu tidak hanya terpusat di Jawa, dan Pak Luhut ingin membangun di kampung halaman beliau sendiri. Beliau berkata kepada kami apa yang bisa kami lakukan, Astra lakukan. Nah, kami coba lakukan survei, dan survei itu dipandu di teman saya, Boy, yang di atas itu. Boy, sini Boy. Oke ya? Ya. Nah, dengan dipandu oleh Boy, kita survei kira-kira
contoh lab yang applicable yang bisa diterapkan untuk universitas ini. Lab yang bagaimana? Beberapa lokasi dan beberapa model proses manufacturing di Astra kita coba jajaki, dan akhirnya dengan bantuan Pak Pol tadi, Pak Yosep yang menentukan. Yosep, Pak. Saya Pak, oh Yosep, saya kau Yosep kau juga ikut main berperan, Yosep tahu sekarang ini. Iya, biar diceritain maksudnya. Pak Yosep ini memilih antara beberapa perusahaan Astra. Astra itu sekarang ada 220 perusahaan, dan otomotif itu menyumbang sekitar 40% dari total penghasilan atau kontribusi terhadap Astra. Jadi otomotif itu masih sangat besar, dan tantangannya apalagi dengan perkembangan teknologi ke depan, bahwa mobil listrik dan nanti sebelumnya hybrid dan segala macam itu akan harus kita lewati. Nah, ini kesempatan bagi Anda semua untuk mempelajari hal yang basic dulu mengenai proses manufacturing yang benar, yang kita sebut di Astra dan dimanapun dikenal sebagai Toyota Production System. Nah, ini mungkin nanti Pak Yosep yang akan bisa menjelaskan bagaimana beliau itu akhirnya memilih salah satu PT yang ada di Astra, namanya PT Inti Ganda Perdana. PT itu yang sekarang ini menghasilkan, memproduksi kaca. Jadi luas untuk setiap kendaraan yang ada di jalanan di sini inilah. Nah, akhirnya Pak Yosep menetapkan dari alternatif itu GP lah yang dipilih, dan kita bikinkan contoh semacam miniatur labnya yang nanti pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda semua untuk mempelajari secara langsung proses manufacturing di industri otomotif itu. Kira-kira begitu. Dia juga pernah ngomong sama kalian, tapi dengan Profesor Saputro mereka tuh membuat high superkomputer. HPC ini mungkin komputer pertama di Indonesia yang sudah masuk kategori superkomputer. Dan sekarang saya dorong terus Prof. Saputro untuk ngembangin ini yang kerjasama dengan pemerintah. Kau cerita dong yang ini. Terima kasih Pak Luhut atas waktunya dan kehangatannya. Selamat pagi semua. Mungkin kalau saya lebih cerita, mudah-mudahan kebetulan baru lulus. Pak Komang, sini dulu Pak Komang. Ini Pak Komang ini bentar dulu saya interrupt ini. Pak Komang ini di sekolah kita yang pertama ini. Waktu kita dia ini profesor dari teknik fisika dari TB. TB ini profesor di TB juga nih. Semua dulu barang di sini TB aja. Thank you. Ya, silakan. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Medi Fitranto, lulusan ITB juga dari tahun 2010. Jadi mungkin kalau saya lebih ke arah, kebetulan teman-teman baru lulus, lebih ke arah cerita juga, karena saya juga nggak lama mungkin ya baru lulus juga. Terus apa sih yang dihadapin ke depan, dan mungkin sedikit cerita bahwa achievement apa yang sekarang udah capai, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi sih, mudah-mudahan ke arah sana. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya bareng teman saya, teman kuliah juga, teman kerjaan tugas kampus segala macam, kita bikin startup namanya Notflux, bergerak dulu di big data analytics platform, lalu kita pivoting ke arah intelligent video analytics, dan kita itu saat ini posisinya adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang provide ini, dan kita udah kerjasama sama kepolisian juga kemarin, alhamdulillah support Asian Games 3 kota, jadi Sumsel, Palembang, Jakarta sama Jawa Barat. Lalu sekarang lagi persiapan juga untuk IMF WBG yang di Bali, dan juga untuk ke 14 Polda lainnya di kota ini. Dan kita ngelihat di awal-awal banyak yang menyaksikan, kita nyari investor segala macam, kalian tuh nggak bisa, jangan compete untuk yang di teknologi di Indonesia gitu. Tapi kita yakin dengan talenta dari kita, semua engineer kita saat ini ada sekitar 20-an engineer muda-muda dari Indonesia, ada engineer, ada yang dari master juga, dan ada dari PhD juga, rata-rata dari Indonesia.
Indonesia, cuman kalau kuliahnya rata-rata di luar. Jadi kita balik lagi untuk develop, dan ternyata achievementnya cukup banyak. Jadi pertama kita rata-rata tuh kalau di dalam berbagai momen kayak di kepolisian, di BIN juga, kita tuh ketemu dari Jepang, ada NEC lah, ada dari China juga, ada HERTA dari UK dan lainnya dari negara luar. Kita ngerasa, oh ternyata Indonesia bisa loh compete, ternyata kita bisa loh fight, dan ternyata engineering kita nggak kalah loh. Karena mungkin yang paling membedakan karena Indonesia support kita pasti lebih gampang, karena kalau dia harus ticketing system, belum lagi different time zone, kita support karena lokal bagus. Tapi terlepas dari itu, quality pun waktu di benchmark kita itu ternyata nggak kalah, dan itu yang bikin kita juga cukup amazed juga, oh ternyata kita bisa, dan perasaan oh kita bisa itu yang cukup ngeyakinin juga bahwa benar teman-teman juga bahwa kita itu bisa untuk ngelakuin achieving yang bisa compete untuk world class competition seperti itu. Medi, thank you, masih gini-gini dia. Ini sebentar kasih Pak Profesor Komang untuk kasih dia mungkin cerita bagaimana kita pertama dulu di sini. Pertama saya mau mengucapkan congratulations. Jadi terus terang apa yang ada di ITDEL, kalau dulu namanya Politeknik Informatika Del, ini adalah benar-benar sesuatu yang dream come true, benar-benar realitanya seperti begitu. Saya berterima kasih kepada Prof. Ogar, Pak Rektor, terus yang sebelumnya juga Prof. Ada Pak Bambang, wah semua deh. Bu Iyo, ya sejak awal kita membangun ini itu betul-betul dari scratch, betul-betul dari kita berlulu, tetapi kita punya dream, dan dream itu betul-betul adalah semuanya berbasis quality education, quality services, ya, jadi service untuk siapa saja, terus kemudian quality culture, kita menciptakan budaya yang berkualitas di ITDEL ini. Terus yang terakhir baru kita meningkat ke quality lagi, dan semuanya itu kita yakin, kita confident, ya, kita proud bahwa kita bisa. Tangan dulu. Saya ini di samping Menteri Koordinator Bidang Maritim, saya itu Ketua TKDN. Jadi penggunaan semua lokal konten itu di saya. Jadi saya sekarang mengintegrasikan semua. Itu belasan tahun di Indonesia ini tidak pernah dilakukan cepat. Nah hari ini Kepresnya itu keluar. Ya, artinya apa? Semua produk-produk yang bisa, nah, seperti si Anu tadi siapa? Medi buat, itu kita harus proteksi. Jadi harus memberikan fasilitas pertama penggunanya. Jadi IMF World Bank annual meeting saya ketuanya. Ya, ketuanya saya wakilnya Ibu Sri Mulyani dan Gubernur BI Peri. Nah, nanti bulan Oktober, bulan depan. Jadi saya super sibuk sekali ngurusin itu sekarang. Nah, sekarang semua yang kami ada di dalam juga wajib hukumnya pakai semua teknologi Indonesia. Dan ternyata bisa. Makanya seperti Prof. Saputro, dengan kewenangan dari sama saya bilang pakai semua kepentingan produk dalam negeri. Kenapa? Karena kita bisa. Jadi tidak boleh kalian kecil hati, yang penting rendah hati, jujur. Saya selalu bilang dia harus jujur, jangan bohong. Nah, kerja keras. Kau masuk supaya kau bisa survive, supaya kau dipakai orang, tidak ada lain supaya tidak tadi kau punya karakter. Ya, karakter itu penting. Jangan kau bohong. Kau bilang A, memang A, kau bilang B, kalau kau bilang salah, kalau salah, kau bilang benar, dan kau koreksi dirimu. Dan kau belajar berteman, belajar mengintegrasikan. Negara kita berbelas-belas tahun tidak kuat betul ekonominya, kalau ada masalah global goyang karena tidak terintegrasi. Sekarang tuh saya
minta, saya lapor Presiden, kita buat Pak terintegrasi. Keluarlah Kepres mengenai TKDN itu. Dan itu tidak ada yang berani main-main. Astra ini memang mengontrol 94% produksi mobil Indonesia. 94-97. Ya, 94. Clear. Mobil Jepang maksud saya, sorry. Ya, mobil Jepangnya ya. 90 ya. Astra 60%. Jadi sekarang kita tadi sudah disinggung oleh Mas Pongki, kita akan masuk pada mobil listrik. Nah, kebetulan juga di bawah saya itu. Sekarang kita akan buat lithium baterai di WDB. Kemudian kita akan buat nanti pabrik mobil listrik di Kerawang, Bekasi, Purwakarta. Kita akan menggunakan nanti pelabuhannya di Patimban, sehingga betul-betul itu menjadi satu lokasi industri yang hebat. Nah, untuk membuat lithium baterai ini, saya udah minta Profesor Satrio untuk terlibat anak-anak muda dari TB, dari mana, dan siapa tahu dari kalian nanti ada kimia juga untuk gabung sana. Nanti Pak Anu Togar, tahu aja gabung di tim itu. Jadi bisa. Jadi kita nggak mau hanya orang lain. Masa 265 juta orang, tidak ada 0,5% yang super pintar, yang punya dedikasi kuat. Super pintar, tapi kalau tidak ada hati, nggak ada guna. Kau harus ingat tuh nasihat saya. Yang saya bilang tuh, tanggap tanggon periginas itu. Kau harus pintar, tapi kau harus punya karakter, hati, dan kau harus sehat. 3 ini jalan ini, dan kau harus punya leadership. Leadership, kata kuncinya cuma 1, ketauladanan. Ketauladanan apa? Ada 3 hal ini tadi. Kau harus bisa memberikan tauladan. Kalau itu kau laksanakan, kau akan berkarya nanti ke depan. Dan itulah mimpi saya, bahwa dari pinggir Danau Toba ini akan ada anak-anak muda yang berkarya membuat Indonesia ini lebih bagus. Selamat kalian. Pimpinan Yayasan DEL, Pimpinan Institut Teknologi DEL, Senat Akademik Institut Teknologi DEL memasuki kelas.
our distinguished guest, the Honorable, the founder of Dell Foundation, Retired General, Mr. Luhut Binsar Panjaitan, MPA, and Mrs. Devi. The Ambassador of United States of America, His Excellency Mr. Joseph Donovan. The Minister of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, Professor H. Muhammad Nasir, PhD, AK. The Chairman of Regional Higher Education Service, Professor Dian Armanto, MPD, MA, MSc, PhD. The Chief of Corporate Communication, Social Responsibility and Security, PT Astra International Tbk, Mr. Pongki Pamungkas. President Director of PT Inti Ganda Perdana, Mr. Kus Haryono. Hadirin yang kami hormati, Horas, selamat pagi dan selamat datang di Gedung Serbaguna Del pada upacara wisuda ke-15 Diploma 3, wisuda ketiga Diploma 4, dan wisuda pertama Sarjana. Jumlah mahasiswa yang berhasil lulus dan akan diwisuda sesaat lagi adalah 257 mahasiswa, 54 mahasiswa dari jurusan Sarjana Teknik Informatika, 52 mahasiswa dari jurusan Sarjana Sistem Informasi, 17 mahasiswa dari jurusan Sarjana Teknik Elektro, 34 mahasiswa dari jurusan D4 Teknik Informatika, 30 mahasiswa dari jurusan D3 Teknik Informatika, 25 mahasiswa dari jurusan D3 Teknik Komputer, 29 mahasiswa dari jurusan Sarjana Manajemen Rekayasa, dan 16 mahasiswa dari jurusan Sarjana Teknik Bioproses. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to 2018 commencement ceremony of Yale Institute of Technology. Today is the 15th commencement ceremony for Diploma 3, the 3rd commencement ceremony for Diploma 4 program, the 1st commencement ceremony for a bachelor degree program at Gedung Serbaguna of Dell Foundation. The number of students for today's commencement is 257 students, 54 graduates of Bachelor of Informatics Engineering, 52 graduates of Bachelor of Information System, 17 graduates of Bachelor of Electrical Engineering, 34 graduates of Bachelor Degree of Applied Science, 30 graduates of Diploma of Informatics Engineering, 25 graduates of Diploma Computer Engineering, 29 graduates of Bachelor of Engineering Management, and 60 graduates of Bachelor of Bioprocess Engineering. Rektor Institut Teknologi Del, Profesor Insinyur Togar M. Simatupang, MTech PhD, membuka sidang terbuka Institut Teknologi Del. The opening of 2018 commencement ceremony. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka pagi ini dengan pokok acara wisuda mahasiswa Institut Teknologi Del dengan resmi saya buka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin kami undang untuk berdiri. Indonesia National Anthem, Indonesia Raya, please rise. Bangsa
mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Cipta selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Please be seated. Sambutan dan laporan dari Rektor Institut Teknologi Del. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Togar M. Simatupang MTech PhD, kami persilahkan. Opening remarks by the Rector of Del Institute of Technology, Profesor Insinyur Togar M. Simatupang, MTech PhD. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ketua Pembina Yayasan Del, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan. Yang terhormat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ambassador Joseph Donovan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Toba Samosir, Bapak Darwin Siagian. Yang terhormat Direktur Utama Badan Otorita Pengelolaan Danau Toba, Bapak Ari Prastyo. Yang terhormat perwakilan dari Astra, Pak Pongki dan kawan-kawan. Yang terhormat Ketua Yayasan Del, Bapak Patuan Simatupang. Yang terhormat Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara, Bapak Neiborhu. Kepala Sekolah SMA Unggul Del, Bapak Eli Matulesi. Para mitra dan sponsor, termasuk juga di sini hadir perwakilan dari China Railway Group Limited. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara wisuda Institut Teknologi Del. Institut Teknologi Del adalah sebuah institusi yang dibangun berdasarkan impian yang luhur dari Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menghadirkan pendidikan tinggi teknik di daerah sehingga layanan pendidikan tinggi dapat menjangkau generasi muda dan memberdayakan masyarakat sekitar. Institut Teknologi Del berperan dalam pembangunan nasional untuk mencetak para agen pembaharu yang dapat memberikan manfaat dimanapun berada demi masa depan yang lebih baik. Institut Teknologi Del tumbuh dan berakar di kawasan Toba menjadi kebanggaan sekaligus jawaban dalam proses pembangunan
berkelanjutan. Akar kata dari Del adalah delta. Itu adalah huruf keempat, huruf Yunani. Delta berarti perubahan atau pertambahan. Simbolnya adalah segitiga. Del adalah perubahan berarah yang berarti satu langkah lebih maju dengan simbol segitiga terbalik. Simbol del banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain, del adalah gradien atau pertumbuhan yang mencerminkan wawasan luas. Del juga berbentuk harpa, alat musik yang mencerminkan insan del bekerja dengan sukacita. Dan panah yang mempersiapkan masa depan yang penuh harapan, yang semuanya menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk maju. ITDL telah hadir di kawasan Toba selama 17 tahun, yang diawali dengan pendirian Politeknik Informatika Del pada tahun 2001. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia hadir di Institut Teknologi Politeknik Informatika Del untuk menginisiasi Institut Teknologi Del. Baru pada tahun 2013, Institut Teknologi Del lahir di bumi pertiwi kita melalui suatu transformasi dari Politeknik Informatika Del. Fokus pada teknologi informasi memungkinkan bangsa Indonesia mengejar ketertinggalan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Pemilihan bidang informatika merupakan keputusan yang tepat karena terbukti bahwa dunia kini telah memasuki revolusi industri 4.0 yang digerakkan oleh kemajuan teknologi informasi dan digital. Saat ini, Institut Teknologi Del mempunyai 3 buah fakultas. Fakultas Teknik Informasi dan Elektro, Fakultas Bioteknologi, dan Fakultas Teknologi Industri dengan 8 program studi dan jumlah mahasiswa sekitar 1.450 orang. Jumlah penerimaan mahasiswa per tahun sebanyak 450 orang. Jumlah dosen mencapai 70 orang, dibantu oleh 55 orang tenaga kependidikan. Saat ini alumni Institut Teknologi Del sudah lebih dari 1.100 orang. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 2018 ini adalah tahun istimewa untuk pertama sekali meluluskan program studi sarjana. Jumlah wisudawan pada tahun 2018 adalah 257 orang yang terdiri dari 251 yang lulus pada tahun ini dan ada 6 orang yang sudah lulus tahun depan dan mendaftarkan diri untuk diwisuda tahun ini. Berikut ini adalah rincian lulus tepat waktu untuk setiap program studi. Program studi Teknik Informatika ada 52 wisudawan dan lulus tepat waktu 88%. Program studi sarjana Sistem Informasi ada 52 wisudawan dan lulus tepat waktu 98%. Sarjana Teknik Elektro 17 wisudawan dan lulus tepat waktu 68%. Program studi Diploma 4 Teknik Informatika 28 wisudawan dan lulus 100% tepat waktu. Program studi Diploma 3 Teknik Informatika 30 wisudawan lulus tepat waktu 100%. Program studi Diploma 3 Teknik Komputer 25 wisudawan dan lulus tepat waktu 100%. Program studi Sarjana Manajemen Rekayasa ada 29 wisudawan dan lulus tepat waktu 100%.
dan ada sekitar 7 orang yang cum laude. Program studi sarjana teknik bioproses, ada 16 wisudawan dan lulus tepat waktu 67%. Rata-rata kelulusan sekitar 92%. Wisuda adalah hari istimewa yang berarti dua hal. Pertama adalah pengutusan kepada generasi pembaharu masa depan Republik Indonesia. Yang kedua adalah mempersiapkan para lulusan untuk dapat berkiprah dimanapun berada, menjadi yang disebut dengan duta-duta Institut Teknologi Dell yang tetap memegang Martuhan, Maroha, dan Marbisub. Tantangan yang dihadapi oleh para lulusan Institut Teknologi Dell bukan hanya menghadapi persaingan dengan lulusan perguruan tinggi lain, namun sudah mulai berhadapan dengan robot atau mesin. Pertanyaannya adalah, apakah lulusan Institut Teknologi Dell mampu untuk tidak tergantikan oleh robot, bahkan dapat memanfaatkan robot untuk meningkatkan produktivitas mereka? Lulusan Institut Teknologi Dell dituntut untuk mampu bersaing sekaligus memanfaatkan robot di tempat kerja. Kemampuan belajar sepanjang hayat menjadi kunci dalam mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa di era revolusi industri 4.0. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, perkembangan Institut Teknologi Dell ke depan semakin pesat dengan terjalinnya beberapa langkah strategis. Antara lain adalah program pendampingan dari Universitas Kristen Petra untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi melalui implementasi sistem manajemen mutu. Yang kedua, pendirian laboratorium sistem produksi ramping Astra atau Astra Lean Production System Lab yang pertama di Indonesia, dengan konsep sistem produksi tepat waktu dan manufaktur ramping. Kita bersyukur rekan-rekan dari Astra Internasional hadir semua di sini. Saya minta Pak Pongki dan kawan-kawan berdiri. Ya, terima kasih Pak Pongki. Nah, mereka telah bekerja keras selama 6 bulan untuk mempersiapkan laboratorium ini, termasuk sertifikasi tambahan untuk lulusan program studi manajemen rekayasa. 3. Jejaring 42 program perguruan tinggi yang menyelenggarakan kompetisi bebras dalam bidang berpikir komputasional, computational thinking. Di sini ada Ibu Inge ya, yang sebagai motornya. Konsorsium pengembangan pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, yang dikoordinir oleh Universitas Uppsala, Swedia, dengan anggota dari Indonesia antara lain ITB, UGM, dan Universitas Udayana, ditambah dengan beberapa universitas lainnya dari Vietnam dan Thailand. Ini juga Ibu Inge yang menginisiasi dengan Ibu Arlinta. Pengembangan pola tenun ulos yang didanai oleh LPDP sekitar 1,6 miliar. Institut Teknologi Dell telah berhasil mengembangkan aplikasi pembangkitan pola untuk ulos kontemporer. Nanti kita kasih token atau cendera mata untuk Ambasador Donovan. Nanti ada hasilnya. Institut Teknologi Dell juga simpul pengembangan komputasi kinerja tinggi, high performance computing, yang dikembangkan dan diinisiasi oleh Pak Saputra, anggota Senat Akademik kita, supaya terbangun suatu fasilitas komputer untuk menyelesaikan beban komputasi yang tinggi dalam jangka waktu yang dapat diterima. Peran Institut Teknologi Dell bukan hanya di dalam berkolaborasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan Toba. Pada tahun 2017 dan 2018 antara lain,
kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tobasa yang menghasilkan e-perencanaan dan e-perizinan dan akan dilanjutkan dengan e-budgeting. Yang kedua, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronika mulai dari e-perencanaan sehingga RKPD atau rencana kegiatan pembangunan atau pembelanjaan daerah itu dikeluarkan dari sistem mulai dari tahap awal sampai akhir. Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dimulai dengan proses seleksi penyuluh perdanian swadaya PPS yang didanai oleh masing-masing desa dari anggaran desanya. Pada bidang penelitian, Institut Teknologi Del mengalami peningkatan dari klaster binaan menjadi klaster madya. Hal ini karena bertambahnya jumlah penerimaan pendanaan penelitian oleh Kemendikbudristek di perguruan tinggi pada tahun 2008 itu oleh 55 orang tenaga kependidikan. Saat ini alumni Institut Teknologi Del sudah lebih dari 100 orang. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 2018 ini adalah tahun istimewa untuk pertama sekali meluluskan program studi sarjana. Jumlah wisudawan pada tahun 2018 adalah 257 orang yang terdiri dari 251 yang lulus pada tahun ini dan ada 6 orang yang sudah lulus tahun depan dan mendaftarkan diri untuk diwisuda tahun ini. Berikut ini adalah rincian lulus tepat waktu untuk setiap program studi. Program studi Teknik Informatika ada 52 wisudawan dan lulus tepat waktu 88%. Program studi sarjana Sistem Informasi ada 52 wisudawan dan lulus tepat waktu 98%. Sarjana Teknik Elektro 17 wisudawan dan lulus tepat waktu 68%. Program studi Diploma 4 Teknik Informatika 28 wisudawan dan lulus 100% tepat waktu. Program studi Diploma 3 Teknik Informatika 30 wisudawan lulus tepat waktu 100%. Program studi Diploma 3 Teknik Komputer 25 wisudawan dan lulus tepat waktu 100%. Program studi Sarjana Manajemen Rekayasa ada 29 wisudawan dan lulus tepat waktu 100%. Dan ada sekitar 7 orang yang cum laude. Program studi Sarjana Teknik Bioproses ada 16 wisudawan dan lulus tepat waktu 67%. Rata-rata kelulusan sekitar 92%. Wisuda adalah hari istimewa yang berarti dua hal. Pertama adalah
potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Cepatlah potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita saksikan saudara-saudara tercinta pemotongan kue ulang tahun yang ke-50. Tepat setengah abad sudah umur tulang bulan. Jangan diperjelas umur. Setengah abad mengarungi dunia kehidupan ini. Simpan ayah seperti itu. Empat jenis itu. Nah, opung suam pertama. Ini resepnya. Nah, opung. Ya, suatu. Suap. Hanya banyak di sini kuenya. Suap. Anaknya. Suap. Siapa yang nonton deh? Ya. Gosok sekali, Pung. Berarti cuma yang disosor aja, Pung. Banyak makan itu, Pung. Lagi, potong. Potong. Adik-adik lah, Pung. Rezeki. Oke. Cium lah, peci-peci lah. Dikasih pengaja. Kok dia ada yang dikasih? Si adek nyuap tulang. Cium dulu. Waduh. Biar tahu rezekinya deh. Itu nanti habis dia semua ini. Mau ngapain? Kemarin, Pung. Mau makan kue. Gantian dong. Oke, pura-pura cium, peci-peci. Gantian. Nah, sana. Nah, cepat. Suap. Nah, sesama hitam dan endut harus saling menyuap. Mak, banyak kali bilang nih, Bro. Ya, udah. Biar bebek aja datanya kurang sama kita. Oke. Tonton ya. Panjang umur. Ayo. Terakhir kenyang si tulang makan kue. Ya, jadi bebek aja kurang. Nah. Oke, dilanjutkan.
Ambil belahan yang lain lah, jangan itu aja. Bahasa yang lain, bahasa yang lain. Jangan banyak kali, tinggal masuk BPK aja. Jangan banyak kali kamu masuk BPK. Udah, aja banyak kali. Nih, bro. Campurnya. Oke, manis. Ya, oras-oras. Ya, oras-oras. Wah, kenyang juga dong. Kenyang juga. Salam dulu. Cium lah. Bro, cium. Oke. Main lagi, Bang. Ini uangnya aja kan. Buah. Pokoknya udah banyak pura-pura. Wah, Aja nih. Mama udah suapkan 3 orang itu tadi. Video. Ya, selama 6 tahun panjang umur, sehat-sehat, murah rezeki, tambah berkah. Amin. Siapa lagi? Angel. Dua. Potongan coklat itu. Itu aja dia. Sama sedikit lagi. Kecil ya, coklat itu. Iya. Kalau yang biasa kan pinggir-pinggirnya pakai coklat bareng juga. Aurel. Kenyang sakit. Nggak makan malam lagi tulang. banyak bikin rel. Apa? Bersih papa biar lari semua. Siapa nggak apa-apa ya? Habis kueku katanya. Coklat gue yang pesa itu. Kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan jadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama. Harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru, dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, lalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh. Kepemimpinan adalah inspirasi.
kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk